Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Gizi 6A yang beranggotakan saya sendiri, Tri Rahirutnawati, bersama rekan saya Anggun Puspitasari, Ikvina Fuaidatu Zahro, Hafsah Farhanah, dan Safrida Nurlatifah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil produk kami yang merupakan sebuah inovasi pengolahan limbah ikan menjadi biogas dan kompos yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Produk yang kami buat di sini yaitu Bioka, yang artinya biogas dari limbah ikan, dan Komvis yang artinya kompos dari limbah ikan. Dalam proyek ini, kami juga merancang logo untuk masing-masing produk sebagai identitas visual yang mencerminkan nilai keberlanjutan dan pemanfaatan limbah. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana Bioka dan Komvis bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Adanya inovasi pengolahan limbah ikan sangatlah penting dan juga sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Limbah ikan yang dibiarkan begitu saja akan menyebabkan problems. Limbah ikan belum banyak dimanfaatkan sehingga dibuang begitu saja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan juga teknologi pengolahan limbah ikan di kalangan masyarakat. Nah, dari adanya hal tersebut, maka limbah ikan yang dibiarkan begitu saja akan menyebabkan pencemaran air, bau yang tidak sedap, dan juga menyebabkan masalah kesehatan. Dari adanya masalah tersebut, kami menawarkan solusi yaitu dari Bioka dan juga Komvis. Bioka sendiri yaitu mengolah limbah ikan menjadi biogas atau energi terbarukan melalui fermentasi anaerob, dan Komvis yaitu menghasilkan kompos atau pupuk organik dari limbah ikan tersebut. Sehingganya, kedua program ini menerapkan prinsip bioteknologi pangan yang mudah untuk diterapkan masyarakat untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, target pasar dari produk biogas dan kompos sendiri difokuskan untuk menjawab kebutuhan energi dan pertanian berkelanjutan. Untuk biogas, segmen utamanya yaitu masyarakat pedesaan, pesisir, serta daerah terpencil yang aksesnya terbatas terhadap LPG atau listrik, termasuk juga peternak, nelayan, UMKM pengolahan makanan, dan komunitas lingkungan. Sementara itu, kompos menyasar petani dan pelaku agribisnis, terutama yang berada di kawasan pertanian organik atau pesisir. Koperasi tani dan kelompok tani yang berfokus pada pertanian berkelanjutan juga menjadi sasaran utama. Dari sisi kebutuhan konsumen, biogas hadir sebagai solusi energi murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Sedangkan kompos menawarkan pupuk organik berkualitas tinggi dengan kandungan unsur hara lengkap yang mampu meningkatkan produktivitas lahan serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk potensi pasar dari biogas dan kompos sangat menjanjikan, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan. Untuk biogas sendiri, produksi dari limbah ikan dapat mencapai 0,01925 meter kubik per kilogram, dengan potensi nilai jual lebih dari Rp480.000 per ton limbah ikan. Kebutuhan energi rumah tangga di pedesaan yang tinggi membuat pasar biogas masih sangat terbuka lebar. Sementara itu, kompos memiliki harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram dengan estimasi produksi 15 kg per siklus. Terdapat peluang profit yang stabil setiap bulannya. Tren pertanian organik yang terus meningkat turut mendorong permintaan kompos alami. Produk ini juga memiliki sejumlah unggulan, mulai dari mengurangi limbah dari pencemaran, menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan, hingga meningkatkan hasil pertanian secara alami. Selain itu, biogas dan kompos membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta mendukung ekonomi sirkular yang berkelanjutan di masyarakat pesisir. Model bisnis yang dapat diterapkan pada produk Bioka yaitu yang pertama melalui penjualan paket biogas digester, yang kedua bisa melalui jasa instalasi dan pelatihan, yang ketiga penjualan biogas, dan yang keempat langganan layanan pemeliharaan. Kemudian model bisnis pada produk Komvis bisa dilakukan dengan cara yang pertama penjualan kompos kemasan, yang kedua penjualan kelompok tani atau mitra agribisnis, yang ketiga bisa melalui produk turunan dengan kompos cair, dan yang keempat pelatihan dan workshop pengomposan. Strategi pemasaran yang dapat dipakai yaitu yang pertama dengan branding. Di sini dapat dilihat pada contoh produk kami ada terdapat nama produk, logo produk, dan kemasan produk. Kemudian yang kedua dengan cara promosi, yaitu dengan cara edukasi dan sosialisasi, promosi online, dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga dengan cara distribusi, dengan cara langsung ke konsumen, bisa menjadi reseller dan agen lokal melalui online seperti e-commerce dan distribusi komunitas.
Dalam pengembangan produk biogas dan kompos sendiri, ada beberapa strategi mitigasi resiko yang telah disiapkan. Misalnya, penggunaan alat pelindung saat proses fermentasi dan pemilihan enzim yang tepat untuk memastikan hasil produk aman dan sesuai standar. Proses pengolahan itu sendiri juga mempertimbangkan suhu, tekanan, serta potensi limbah berbahaya. Dari sisi produksi, estimasi biaya untuk biogas mencakup investasi awal sebesar 187 juta rupiah dengan kapasitas produksi mencapai 0,0835 meter kubik per botol dan total produksi 24 botol dalam 2 tahun. Sementara itu, kompos membutuhkan alat bernilai Rp3.100.000 dan investasi operasional hingga 11 juta. Estimasi produksinya mencapai 15 kg kompos per siklus. Dari sisi proyeksi pendapatan, harga jual biogas dipatok pada Rp250.000 per meter kubik. Dalam 2 tahun, total pendapatan mencapai lebih dari Rp2.300.000 dengan keuntungan bersih per bulan sekitar Rp20.958. Meski tampak sederhana, model usaha ini memberikan dampak besar, yaitu mengurangi limbah, menciptakan produk bernilai, sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Analisis risiko dan mitigasi, strategi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dengan penggunaan APD saat pengolahan, fermentasi sempurna untuk degradasi protein, dan adanya uji residu alergen. Fermentasi dilakukan lebih dari 35 derajat Celcius selama lebih dari 20 hari. Pengomposan selanjutnya dilakukan secara aerobik dengan suhu sekitar 50-60 derajat Celcius dan adanya uji mikrobiologis dan toksikologi sesuai dengan SNI. Pengujian berkala terhadap kadar C/N, fosfor, dan nitrogen. Penerapan SOP produksi berbasis keamanan pangan. Kemudian sumber limbah dari ikan halal, fermentasi menggunakan mikroba atau enzim yang halal, dan proses terpisah dan dokumentasi sesuai dengan HAS 23000. Adapun estimasi biaya produksi yang pertama untuk biogas yaitu total investasi awal sekitar Rp1.807.000 dengan kapasitas digester 60 liter, produksi per batch 0,385 dan total untuk per batch sekitar 2 tahun yaitu 24. Yang kedua yaitu pada kompos, untuk total biaya alat dan bahan yaitu sekitar Rp311.000 dengan investasi alat yaitu sekitar Rp200.000, operasional sekitar Rp111.000 dan produksi dapat mencapai 15 kg kompos per batch. Proyeksi pendapatan dan keuntungan dari biogas yaitu untuk harga jual sekitar Rp250.000, total pendapatan sekitar 2 tahun yaitu Rp2.310.000 dengan keuntungan kotor yaitu sekitar Rp503.000 dan keuntungan bulanan yaitu Rp29.58.000. Pada proyeksi pendapatan dan keuntungan untuk produk kompos yaitu untuk harga jualnya sekitar Rp10.000 per kilogram, pendapatan per bulan yaitu Rp150.000, keuntungan bersih Rp39.000 per bulan dan keuntungan tahunan sekitar Rp468.000. Indikator keberhasilan KPI untuk kategori produksi energi, produksi pupuk, efisiensi biaya, profitabilitas, kualitas produk, keamanan produk. Adapun kepatuhan regulasi, lingkungan, sosial, dan ekspansi. Kategori-kategori ini terbagi pada beberapa indikator seperti contohnya biogas per batch, kompos per batch, uji mikrobiologis, dan lain-lainnya. Hal ini terdapat target dan standar yang telah dicantumkan pada tabel. Selanjutnya ada penutup dan ajakan. Nah, pengolahan limbah ikan menjadi biogas dan kompos itu tidak hanya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi, khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir dan pedesaan. Selain itu, pengolahan limbah ikan ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya biayanya itu rendah, teknologi yang digunakan sederhana, mengurangi pencemaran lingkungan, menghasilkan energi alternatif dan pupuk organik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan itu, mari bersama kita mewujudkan energi ramah lingkungan dan pertanian berkelanjutan dari limbah ikan. Dari limbah menjadi energi, dari sisa ikan menjadi nilai ekonomi.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.